Selamat siang. Hari ini saya ingin berbagi sebuah cerita. Sebuah cerita tentang bagaimana kita akan merapikan kamar Anda. Bukan. Bukan berarti saya akan benar-benar datang ke rumah Anda dan membantu Anda beberes. Tapi, apakah Anda mengatakan bahwa kamar Anda begitu berantakan sampai-sampai saya pun tidak boleh masuk? Yah, mau bagaimana lagi? Tapi justru karena itulah, saya ingin Anda mendengarkan cerita ini. Belakangan ini, ada gaya hidup yang disebut minimalis, bukan? Semakin banyak orang yang memilih untuk melepaskan barang-barang agar hati mereka menjadi lebih ringan. Menurut saya, ini adalah hal yang sangat indah. Manusia memang paling baik saat hidup tanpa banyak beban, dan ketika kamar kita rapi dan bersih, anehnya banyak sekali orang yang mengatakan bahwa hati mereka pun ikut menjadi cerah. Namun, meskipun ingin merapikan, saya rasa banyak juga yang merasa berat untuk memulainya. Karena itu, hari ini saya akan membagikan informasi spesial yang akan membuat Anda ingin segera mulai merapikan kamar sekarang juga. Ketika cerita ini berakhir, saya jamin Anda tidak akan bisa menahan diri untuk tidak merapikan kamar Anda, dan Anda akan menjalani hari-hari yang cerah dengan perasaan seolah terlahir kembali. Jadi, mohon dengarkan sampai selesai. Barang kenangan adalah wujud keterikatan. Sekarang coba Anda lihat sekeliling kamar Anda saat ini. Mungkin Anda merasa ruangan itu sudah nyaman. Tetapi jika dilihat secara objektif, bukankah ada banyak barang berserakan di sana-sini yang membuat Anda berpikir, apakah ini benar-benar perlu? Meskipun biasanya kita pura-pura tidak melihatnya, di setiap rumah pasti ada saja barang yang menumpuk seiring berjalannya waktu. Entah itu barang kenangan, atau sesuatu yang disimpan dengan niat suatu saat akan dipakai. Tapi, coba kita lihat dari sudut pandang lain. Semua itu sebenarnya adalah keterikatan pada masa lalu, dan keterikatan pada masa lalu ini bukanlah sekadar barang biasa. Itu adalah energi lama yang tersisa dalam bentuk fisik. Masalahnya, energi lama ini menghalangi masuknya energi baru yang baik ke dalam kamar Anda. Oleh karena itu, menunda-nunda dengan alasan merapikan itu merepotkan atau besok saja, lusa saja, bukanlah sekadar kemalasan biasa. Ini bisa menjadi masalah serius di mana masa depan indah yang seharusnya sudah di depan mata menjadi semakin tertunda karena rantai energi negatif. Karena itu, marilah kita putuskan rantai ini, bersihkan udara yang pengap, dan undang keberuntungan baru ke dalam hidup kita. Oh, bahkan setelah saya katakan semua ini, Anda masih tidak mau membuang barang. Manusia memang cenderung lebih mengingat uang yang hilang daripada uang dengan jumlah yang sama yang mereka dapatkan. Kita terprogram untuk sangat takut kehilangan. Dari satu sisi, itu adalah psikologi yang wajar. Kalau begitu, bagaimana jika saya katakan bahwa membuang barang justru akan mendatangkan keuntungan? Ini bukan omong kosong. Ini kenyataan. Coba pikirkan, dengan kamar yang tidak rapi, pertama Anda kehilangan ruang. Lalu, Anda juga kehilangan kesempatan dan keberuntungan. Bayangkan harga sewa apartemen di Jakarta. Tempat yang Anda gunakan untuk menumpuk barang bekas itu. Jika Anda menyewa, bukankah ada biayanya? Itu adalah kerugian yang sangat besar. Dan jika Anda merapikannya dengan benar, kesempatan dan keberuntungan akan datang mengisi ruang kosong yang ditinggalkan oleh barang-barang bekas itu. Dengan pemikiran seperti ini, ketakutan rugi kalau dibuang akan berubah menjadi kesadaran revolusioner bahwa justru lebih rugi kalau tidak dibuang. Baiklah, mari saya perkenalkan 4 manfaat luar biasa yang akan Anda dapatkan dengan merapikan kamar. 1. Hati menjadi bersih. Kadang saya melihat di televisi, ada yang namanya rumah sampah. Itu benar-benar luar biasa, ya. Orang yang tinggal di tempat seperti itu, maaf sebelumnya, seringkali menjadi masalah dan mengganggu para tetangga. Melihat hal seperti itu, saya jadi mengerti bahwa perkataan jika tinggal di kamar yang berantakan, tanpa sadar hati manusia akan menjadi keras sama sekali tidak berlebihan. Jika Anda menonton film atau drama asing, daerah dengan tingkat kejahatan tinggi pasti temboknya penuh grafiti, tempat sampahnya meluap, dan pemandangan kotanya semrawut.
Bukan. Ini tidak hanya terjadi di luar negeri. Di Indonesia pun. Katanya ketika terjadi sebuah insiden, wartawan senior yang meliput bisa langsung tahu di rumah mana kejadian itu berlangsung. Bahkan di sebuah kompleks apartemen pun, mereka bisa menebak dengan tepat unit yang mana, bukan karena insidennya, tetapi karena rumah itu terlihat kotor bahkan dari luar. Mendengar cerita seperti ini, saya semakin paham bahwa lingkungan yang tidak baik benar-benar memberi pengaruh buruk pada jiwa manusia. Oh iya, saya jadi teringat. Dulu sekali, sebelum sebuah padepokan kontroversial dibubarkan, mereka sering sekali muncul di TV. Mereka menunjukkan kegiatan para pengikutnya yang sedang melakukan latihan spiritual di tempat yang mereka sebut pusat pencerahan. Tapi, di sana-sini penuh dengan sampah, dan para pengikutnya pun terlihat kotor dan tidak terawat. Sungguh pemandangan yang menyedihkan. Meskipun begitu, media massa tetap menyebutnya sebagai fasilitas spiritual. Ketika para petingginya dikritik, mereka selalu berdalih bahwa itu adalah penindasan terhadap keyakinan mereka, dan para cendekiawan pun tidak bisa memberikan sanggahan yang kuat. Di antara para cendekiawan itu, ada juga yang mengaku sebagai pakar studi agama. Namun suatu hari, seorang tokoh agama senior menulis sebuah artikel yang luar biasa di sebuah majalah ternama. Beliau berkata, tempat yang begitu kotor tidak mungkin merupakan fasilitas spiritual. Latihan spiritual itu dimulai dari membersihkan diri dan lingkungan. Di tengah tumpukan sampah, itu tidak bisa disebut latihan spiritual. Beliau memaparkan satu persatu dengan logis betapa janggalnya padepokan itu sebagai sebuah ajaran spiritual. Saat itu saya merasa bagaikan mendapat pencerahan. Selama ini semua orang merasa ada yang aneh, dan akhirnya ada orang yang berani menyuarakan kebenaran. Pada akhirnya, padepokan itu terbukti melakukan kejahatan dan hancur dengan sendirinya. Seperti yang kita semua tahu, tempat kotor seperti itu ternyata adalah sarang kejahatan yang mengerikan, bukan fasilitas spiritual. Lalu, ada juga cerita tentang daerah kumuh di luar negeri. Katanya, setelah para relawan membersihkan grafiti di tembok-tembok, tingkat kejahatan menurun drastis. Selama tembok itu penuh grafiti, seolah akan ada pemahaman diam-diam bahwa tidak ada yang peduli jika tempat ini kotor, jadi berbuat jahat pun tidak apa-apa. Grafiti itu adalah simbol kejahatan. Bagaimana? Cerita yang sangat mudah dipahami, bukan? Tempat yang berantakan dan tidak teratur adalah sumber dari kekacauan tatanan sosial dan membuat jiwa manusia menjadi kotor. Mungkin kamar Anda tidak separah itu, tetapi jika belakangan ini Anda merasa kondisi badan kurang baik, ya, ada kemungkinan besar itu disebabkan oleh kamar Anda yang berantakan. Betul sekali. Dari sudut pandang psikologi dan ilmu saraf pun, sudah terbukti secara ilmiah bahwa kamar yang rapi memberikan pengaruh yang sangat baik bagi kehidupan seseorang. 2. Intuisi finansial menjadi tajam. Anda mungkin berpikir bahwa rumah orang kaya pasti dihiasi dengan berbagai perabotan mahal. Tapi sebenarnya, semakin makmur seseorang secara finansial, semakin sedikit barang di rumahnya. Ini karena mereka terbiasa untuk segera melepaskan barang yang tidak perlu, dan hanya menyisakan barang-barang yang benar-benar mereka sukai dan bernilai. Saat Anda terus-menerus memilih mana barang yang perlu dan tidak perlu, Anda sebenarnya sedang menanyai diri sendiri tentang apa yang benar-benar berharga bagi Anda. Ketika Anda hidup dikelilingi oleh barang-barang yang Anda sukai dari hati dan akui nilainya, kepekaan Anda terhadap hal-hal seperti itu akan tumbuh secara alami. Dengan begitu, Anda akan dapat secara intuitif membedakan mana yang asli dan mana yang bernilai. Anda tidak akan lagi boros dengan alasan sekarang belum butuh. Tapi mumpung murah, beli saja, atau kelihatannya praktis, jadi ingin punya, atau beli saja dulu untuk jaga-jaga. Sebaliknya, Anda akan mendapatkan kekayaan batin dengan mencintai dan menggunakan barang-barang favorit Anda untuk waktu yang lama. Alasan, terbebas dari masalah dan keterikatan masa lalu. Dalam ajaran Timur, diajarkan bahwa akar dari segala penderitaan adalah keterikatan.
Keterikatan adalah ilusi pikiran di mana kita meyakini bahwa sesuatu yang sebenarnya sudah tidak kita butuhkan adalah sesuatu yang mutlak perlu. Anda mungkin pernah bertemu orang yang terus-menerus membicarakan keluhan, unek-unek, atau kisah kejayaan masa lalunya. Orang-orang seperti itu bisa kita anggap memiliki tumpukan barang bekas bernama masa lalu di dalam hatinya. Ibaratnya, mereka memelihara rumah sampah di dalam hati mereka. Lalu, belakangan ini sering menjadi masalah tentang penguntit, stalker. Ya, ada kasus di mana seseorang bukan mantan pacar, melainkan hanya pegawai minimarket yang melayani sesuai prosedur, tetapi disalahartikan sebagai perlakuan spesial. Orang itu kemudian jadi terus-menerus mengikutinya. Kasihan sekali para perempuan. Ya, perilaku ini bukanlah cinta, melainkan hasil dari keterikatan egois yang buruk rupa. Oleh karena itu, anggaplah kegiatan membuang barang yang tidak perlu di rumah Anda bukan sekadar pekerjaan membuang. Melepaskan diri dari sebagian masa lalu Anda yang melekat pada barang adalah sebuah ritual yang sakral. Ketika Anda mencoba melepaskan barang yang tidak perlu dan menyadari betapa ringan dan segarnya perasaan Anda, itu akan terekam sebagai sebuah pengalaman sukses. Pengalaman itu akan memberi Anda keberanian untuk terus melepaskan beban-beban lain yang selama ini memberatkan hati Anda. Menyelesaikan urusan dengan barang-barang yang selama ini ada di sekitar Anda berarti menyelesaikan urusan dengan hati Anda di masa lalu. Inilah makna merapikan yang sesungguhnya. Kekuatan untuk melangkah maju lahir. Di Indonesia, kita ingin menyambut hari besar seperti Lebaran dengan keadaan bersih dan suci. Karena itu kita melakukan bersih-bersih besar-besaran sebelum hari raya tiba. Di negara barat, bersih-bersih besar justru dilakukan di musim semi. Musim dingin di sana begitu dingin, gelap, dan panjang. Saat musim semi tiba, dalam tradisi Kristen ada Paskah, sebuah perayaan kebangkitan. Mungkin mereka ingin merasa terlahir kembali dengan membersihkan rumah. Seperti itu, ketika kita melakukan bersih-bersih besar, perasaan kita menjadi segar dan kita menjadi lebih positif. Ayo, kita buat resolusi untuk tahun depan. Ini terjadi karena ketika ruang fisik tercipta di kamar Anda, anehnya ruang kosong juga tercipta di dalam hati sang pemilik kamar, dan muncul keinginan untuk memulai sesuatu yang baru. Di kamar yang berantakan dengan barang-barang meluap di mana-mana, berbagai benda akan masuk ke pandangan mata Anda. Kenangan yang terkait dengan benda-benda itu akan terus-menerus bangkit, sehingga membebani otak Anda. Dalam kondisi seperti itu, otak dan hati Anda tidak akan pernah bisa beristirahat. Sebaliknya, dengan merapikan dan mengurangi jumlah barang, otak dan hati Anda akan terbebas dari beban. Energi yang selama ini habis hanya untuk pikiran-pikiran yang tidak perlu, kini bisa Anda gunakan untuk hal-hal yang benar-benar ingin Anda lakukan. Langkah-langkah merapikan. Anda sudah mengerti manfaatnya, tetapi masih merasa tidak termotivasi. Coba ubah cara berpikir Anda. Anda tidak termotivasi justru karena Anda belum merapikan. Kebalikannya. Lagi pula, langkah-langkah merapikan itu sangat sederhana. Hanya ada 3. Pertama, membuang. Kedua, menata. Dan yang terakhir, menjaga agar tidak kembali berantakan. Hanya itu saja. Di antara ketiganya, yang paling penting adalah membuang, yang mencakup lebih dari 80% keseluruhan proses. Jadi, jika Anda berhasil melewati tahap ini, proses merapikan hampir bisa dibilang sukses dan selesai. Berikutnya, saya akan memberikan 5 poin perhatian mengenai hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam proses ini. 1. Hal yang mutlak tidak boleh dilakukan. Oh iya, ada satu hal yang sangat penting yang harus saya sampaikan sebelum mulai. Proses merapikan ini hanya berlaku untuk barang-barang pribadi Anda. Misalnya, barang milik anak, pasangan, atau orang tua Anda. Biarkan mereka yang mengurusnya sendiri. Sesuatu yang bagi Anda terlihat seperti sampah, bagi keluarga Anda bisa jadi adalah koleksi berharga atau harta karun. Jika Anda membuangnya tanpa izin, hubungan Anda dengan keluarga bisa rusak. Saya punya seorang kenalan,
Koleksi yang sudah ia kumpulkan bertahun-tahun dijual begitu saja oleh istrinya ke toko barang bekas. Akibatnya, ia syok berat dan menjadi seperti orang linglung. Jika kita menghargai pasangan kita pasti tahu betapa berharganya barang itu baginya, dan tidak mungkin melakukan hal seperti itu diam-diam. Pokoknya, saat merapikan, meskipun itu barang milik anak kecil sekalipun, jangan pernah lupa untuk meminta izin dari pemiliknya. 2. Kriteria membuang barang. Kebanyakan orang, bahkan setelah mulai merapikan, seringkali kesulitan untuk segera memutuskan apakah barang yang selama ini hanya diletakkan begitu saja harus dibuang atau disimpan. Selain itu, banyak juga yang langsung mengeluarkan semua barang dari lemari atau gudang, sehingga kamar menjadi semakin berantakan dan sulit ditangani. Oleh karena itu, pertama-tama siapkan 3 kotak untuk barang yang disimpan, barang yang langsung dibuang, dan barang yang ditunda. Lalu, masalah berikutnya adalah kriteria untuk memutuskannya. Metode yang saya sarankan sangat sederhana. Ketika Anda memegang sebuah barang, tanyakan pada diri Anda, jika barang ini dijual di toko barang bekas atau flea market, apakah saya bersedia membayarnya? Misalnya, jaket yang Anda beli 20 tahun lalu dengan niat suatu saat pasti dipakai tapi akhirnya hanya dipakai sekali, Anda pasti tidak akan mau membelinya sekarang. Bukan? Barang-barang yang Anda putuskan tidak akan saya beli itu, meskipun masih bisa dipakai, artinya tugasnya untuk Anda sudah selesai. Begitu pula dengan barang kenangan, seperti kamus yang dibelikan oleh kakek yang sudah meninggal. Gunakan kriteria yang sama. Barang kenangan, terutama hadiah, memang sulit untuk dilepaskan. Tetapi, jika Anda berpikir sudah saatnya melepaskan dengan rasa terima kasih pada kenangan masa lalu, hati Anda akan menjadi lebih ringan dan Anda pasti bisa melepaskannya. Namun, jika Anda memutuskan bahwa barang itu, meskipun sudah pudar, masih layak untuk dibeli kembali, maka simpanlah sebagai harta berharga Anda. Tadi saya sudah sebutkan untuk memasukkan barang yang Anda ragu ke dalam kotak tunda, bukan? Kotak itu tidak hanya didiamkan begitu saja. Tulis tanggal 1 tahun dari sekarang pada kotak itu, lalu simpan di bagian belakang lemari. Jika setelah 1 tahun berlalu Anda tidak pernah perlu membuka kotak itu sama sekali, artinya barang itu tidak Anda butuhkan dan bisa dibuang. Jika Anda sempat membuka dan menggunakannya, berarti itu adalah barang yang Anda perlukan. Jadi simpanlah. Kuncinya adalah, tidak perlu memaksa diri untuk segera memutuskan, tetapi tetapkan batas waktu, misalnya 1 tahun, dan patuhi itu. Anda Nestevan, hati-hati saat memberikan barang ke orang lain. Ada juga cara memberikan barang yang tidak Anda perlukan lagi kepada kenalan. Tapi, ini cukup sulit. Jika teman sebaya atau kerabat dekat, mungkin bisa terjadi saling tukar atau memberikan barang. Namun, perlu diingat bahwa jika barangnya tidak benar-benar bagus, orang lain mungkin tidak akan senang menerimanya. Saya pernah dengar cerita dari seorang kenalan. Putrinya yang masih SMA berkunjung ke rumah tantenya yang tidak terlalu akrab. Saat itu sedang musim panas. Tapi sang tante malah menyuruhnya mencoba sebuah mantel bekas untuk melihat apakah ukurannya pas. Putrinya, melihat mantel yang jelas-jelas kuno dan ketinggalan zaman itu, dengan sopan mencoba menolaknya. Tapi sang tante memaksa, "Jangan sungkan," sambil menarik lengannya untuk mengukur panjang lengan mantel. Putrinya sampai berdoa dalam hati agar ukurannya tidak pas. Akhirnya, ia merasa lega karena mantel itu terlalu pendek dan ukurannya tidak cocok. Dan ternyata, mantel itu adalah barang yang dibeli sang tante di bazar sekolah, yang bahkan tidak jelas siapa pemilik sebelumnya. Saya tidak habis pikir kenapa ada orang yang mau memberikan barang seperti itu kepada orang lain dengan alasan sayang kalau dibuang. Parahnya lagi, tante itu masih bersikeras. "Mungkin adikmu bisa pakai, bawa pulang saja." Putrinya harus berusaha keras untuk menolaknya. Kata teman saya. Putriku bilang itu seperti pengalaman horor di tengah hari bolong, sambil tertawa terbahak-bahak. Untungnya cerita ini berakhir sebagai lelucon. Niatnya mungkin baik,
Tapi barang seperti itu hanya akan merepotkan siapapun yang menerimanya. Jadi, jika Anda berniat memberikan barang yang tidak Anda perlukan kepada orang lain, pikirkan baik-baik apakah standar sayang Anda bisa diterima oleh orang yang akan Anda beri. Menata ruang dengan indah. Nah, setelah membuang barang yang tidak perlu dan menyimpan barang yang ditunda, sekarang saatnya menata. Pada tahap ini, di kamar Anda seharusnya hanya tersisa barang-barang yang Anda perlukan dan sukai. Jangan hanya menatanya begitu saja, tapi milikilah kesadaran untuk memajangnya seolah-olah itu adalah karya seni yang indah. Barang-barang kesayangan yang berhasil lolos dari seleksi Anda adalah pemeran utama yang mewarnai hidup Anda dan cerminan estetika Anda. Simpan peralatan di laci dapur agar mudah digunakan. Berikan tempat yang layak bagi piring dan cangkir kesayangan Anda untuk membuat kamar Anda lebih nyaman. Kuncinya adalah memberikan sedikit jarak antar barang. Untuk pakaian di lemari pun, gantunglah dengan sedikit celah. Setelah ditata, seharusnya ada cukup ruang. Menciptakan celah ini akan terhubung dengan kekayaan dan kelapangan batin. Agar tidak kembali seperti semula. Nah, setelah selesai menata, kamar Anda pasti terasa lega, bukan? Tapi, ini belum berakhir. Jika dibiarkan, kamar Anda bisa kembali berantakan seperti semula. Selanjutnya, mari kita lakukan sesuatu agar hal itu tidak terjadi. Caranya sangat sederhana dan bisa dilakukan siapa saja. Mulai sekarang, buatlah prinsip. Jika Anda membeli satu baju baru, maka lepaskan satu baju lama. Ini disebut prinsip substitusi atau satu masuk, satu keluar. Jika Anda menerapkan ini secara konsisten, jumlah barang dijamin tidak akan bertambah. Jika Anda membeli kaos baru, lepaskan satu kaos dari lemari Anda dengan rasa terima kasih. Terapkan ini untuk semuanya, mulai dari pakaian, piring, hingga handuk, maka jumlah total barang Anda akan selalu sama. Bagi Anda yang khawatir meskipun Anda sudah merapikan tapi anggota keluarga lain akan memberantakannya lagi, ada solusinya. Setelah menata kamar, penuhi ruangan dengan aroma yang bersih dan segar, seperti wangi sabun. Aroma yang baik akan bekerja langsung pada insting manusia. Manusia secara tidak sadar akan merasa enggan untuk mengotori ruang yang wangi. Pasti anggota keluarga Anda, tanpa perlu Anda omeli, akan meletakkan barang pada tempatnya dan tidak akan memberantakannya lagi. Hari ini, saya telah berbagi cerita tentang bagaimana merapikan kamar dapat mencerahkan hidup Anda. Menata ruangan bukan sekadar beberes, melainkan proses mengasah cara hidup dan cara berpikir. Ini memiliki kekuatan untuk mengubah hidup itu sendiri. Jadi anggaplah ini sebagai investasi diri yang sangat dekat dan pasti. Jika Anda benar-benar mencoba merapikannya, Anda akan menyadari betapa berbedanya perasaan Anda di kamar yang rapi dibandingkan dengan kamar yang berantakan. Kekayaan sejati manusia modern mungkin adalah hidup dengan hati yang puas, dikelilingi oleh barang-barang pilihan. Menyelesaikan urusan dengan barang-barang yang tidak perlu berarti menyelesaikan urusan dengan keterikatan masa lalu Anda sendiri. Itulah arti merapikan yang sesungguhnya. Untuk mendatangkan kekayaan sejati dalam hidup Anda, mari kita mulai sekarang juga dengan melepaskan satu barang yang tidak perlu di hadapan Anda, dengan penuh rasa terima kasih. Jika Anda berhasil mengubah hidup Anda menjadi lebih cerah melalui penataan kamar, tidak ada yang lebih membahagiakan bagi saya. Sepertinya waktu kita akan segera berakhir. Bagi Anda yang telah menonton sampai akhir, jika berkenan, silakan tinggalkan komentar terima kasih di kolom komentar, bukan untuk saya, tapi untuk semua orang di sekitar Anda, dan sebagai rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita kehidupan hari ini. Terakhir, jika video ini menyentuh hati Anda, silakan bersiap untuk menerima cerita berikutnya dengan menekan tombol subscribe dan like. Sampai jumpa lagi. Terima kasih telah mendengarkan.